Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini saya bisa mempresentasikan tugas UAS Psikologi Industri terkait resume jurnal dengan judul Praktek Lobby Negosiasi oleh Legislator sebagai bentuk komunikasi politik, dengan dosen pengampu Bapak IR Tringudi Wietno, MT IPU. Next. Baik, yang pertama itu ada abstrak. Tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk memahami praktik dan lobby yang dilakukan anggota legislatif kepada pemangku kepentingan dalam proses pembahasan RUU konsultan pajak. Penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan kualitatif. Strategi penelitian yaitu studi kasus dan pengumpulan data berupa wawancara, terstruktur, dan dokumentasi. Kemudian data penelitian ini dianalisis menggunakan analisis tematik dan triangulasi yang berupa triangulasi teori dan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan praktik lobby dan negosiasi, legislator sebagai komunikator politik menempati posisi sebagai politisi partisan. Next. Kemudian dari pendahuluan yaitu menurut Josh tahun 2011, lobby atau representasi kepentingan erat kaitannya dengan politisi atau otoritas administratif yang biasanya menyasar kelompok tertentu. Lobby sendiri bertujuan untuk mendapatkan pengaruh yang pasti dan seolah-olah hampir bisa diukur pada keputusan politik tertentu. Sementara dari negosiasi dapat diartikan sebagai salah satu pendekatan untuk mengelola konflik dan dalam setting antar pribadi, kelompok, organisasi, masyarakat, dan internasional. Negosiasi sendiri dimaksudkan untuk mengurangi perbedaan di antara ketidakcocokan dan berakhir dengan sebuah kesepakatan. Negosiasi dapat ditemukan dalam banyak setting sosial seperti transaksi pembeli dan penjual, transaksi bisnis, dan lain sebagainya. Next. Kemudian dari tinjauan pustakanya ada beberapa elemen komunikator politik. Yang pertama, komunikator politik berasal dari kombinasi beragam profesi yang memiliki latar belakang yang berbeda. Misalnya, perpaduan militer dan akademisi, ilmuwan dan sipil, ulama hingga pengusaha. Kemudian yang kedua, menurut Katz tahun 1960, politisi dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan orientasi kepentingan politisi pada proses politik. Dua jenis politik tersebut yaitu yang pertama, ideologi yang juga dikenal dengan istilah negarawan, dan politisi partisipan, orang-orang yang dalam proses politik memperjuangkan dan mementingkan kepentingan bersama disebut sebagai politisi ideolog. Next. Yang kedua, kemudian dari tinjauan pustaka lagi, menurut Carey tahun 1965 menyebut bahwa komunikator profesional sebagai makelar simbol karena keahliannya menerjemahkan pengetahuan suatu komunitas ke dalam istilah komunitas lain yang jelas dan mudah dimengerti. Profesional juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu jurnalis dan promotor. Dari tugas jurnalis sendiri adalah mencari, mengolah, dan mempublikasikan berita kepada khalayak. Kemudian dari promotor adalah orang yang disewa oleh kandidat atau partai politik untuk melakukan pemasaran politik seperti kampanye politik atau yang bertugas sebagai public relation politik yang memikirkan strategi branding. Next. Kemudian dari konseptualisasi lobby, menurut Gruning dan Hunt tahun 1984, ada 5 kelompok khusus kegiatan lobby, yaitu yang pertama, pembentukan koalisi. Yang kedua, penelitian dan laporan.
Yang ketiga, kontak dengan individu atau yang berpengaruh. Yang keempat, menyiapkan pembicara dan saksi ahli. Dan yang terakhir, fokus dalam debat. Next. Kemudian dari konseptualisasi negosiasi, yaitu negosiasi adalah dialog antara dua orang atau lebih yang dimaksudkan untuk mencapai pembahasan, menyelesaikan perbedaan, atau mendapatkan keuntungan dalam hasil dialog. Untuk menghasilkan kesepakatan tentang tindakan, untuk tawar-menawar demi keuntungan individu atau kolektif, dan untuk memenuhi berbagai kepentingan dari dua pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Next. Kemudian negosiasi dan komunikasi. Menurut Berge tahun 2009 menjelaskan bahwa terdapat 3 kegiatan komunikasi yang penting dan saling berkaitan dengan konsep negosiasi itu sendiri. Yang pertama, membingkai atau framing. Yang kedua, menyusun strategi. Dan yang ketiga, mengelola hubungan. Next. Kerangka konseptual. Kerangka konseptual yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini menjelaskan bahwa lobby dan negosiasi dilakukan oleh komunikator politik yang dalam konteks penelitian ini adalah anggota legislatif DPR yang memiliki kepentingan tertentu. Dari gambar di sini dijelaskan bahwa yang pertama ada komunikator politik yang kemudian akan dilanjutkan dengan lobby dan negosiasi, dan dilanjutkan dengan pemangku kepentingan, dan nanti berakhir dengan hasil kesepakatan. Lobby memiliki 5 kegiatan khusus, yaitu pembentukan koalisi, penelitian dan persiapan, kontak dengan individu atau kelompok yang berpengaruh, persiapan berbicara, dan fokus dalam debat. Next. Kemudian metode penelitian. Pendekatan penelitian yang dipilih adalah kualitatif yang menekankan pada cara orang menafsirkan dan memahami pengalaman realistis sosial individu, menurut Mohjan tahun 2018. Metode kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang pengalaman, makna, dan perspektif paling sering dari sudut pandang informan. Data-data kualitatif biasanya tidak dapat dihitung atau diukur. Next. Alat pengumpulan data berupa wawancara terstruktur dan studi dokumentasi. Informan dipilih secara sengaja dengan pertimbangan dapat memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selain wawancara terstruktur, studi dokumentasi juga dilakukan dengan mengumpulkan dokumen elektronik dari media massa dan portal berita Balik DPR selama periode tahun 2018. Next. Kemudian dari temuan dan bahasanya sendiri, komunikator politik yaitu politisi partisipan dan kepentingan partai. Jika mengacu pada konsep Katz tahun 1960, dalam kasus RUU Konsultan Pajak, Muhammad Misbahkun, MM, menempatkan posisinya sebagai politisi partisan. Meskipun MM membangun narasi bahwa RUU konsultasi pajak mengamankan penerimaan pajak dan menjaga hak para wajib pajak, akan tetapi di sisi lain ia memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu yang dinilai oleh pihak kontra RUU konsultan pajak terlalu monopolistik. Next. Kemudian dari rekam jejak RUU konsultan pajak. Berdasarkan situs dpr.go.id, RUU konsultan pajak pertama kali diinisiasi pada tahun 2016 oleh fraksi Partai Golongan Karya atau biasa disebut Golkar pada September tahun 2017. RUU ini masuk ke dalam Prolegnas Perubahan 2017. 2 bulan setelahnya, RUU konsultan pajak mulai dibahas sebagai lanjut dan masuk ke dalam daftar Prolegnas 2018.
Pada Mei 2018, RUU Konsultan Pajak sudah berada dalam tahap harmonisasi dengan balik DPR. Kemudian pada bulan Juli 2018, balik DPR meloloskan RUU Konsultan Pajak dan menyepakati 13 poin dalam RUU tersebut. Next. Proses lobby dan negosiasi di DPR. Ketika melakukan lobby kepada pemangku kepentingan, memang tidak bekerja sendiri. Ia merangkul IKPI sebagai organisasi yang juga mendapatkan keuntungan jika RUU Konsultan Pajak disahkan oleh pemerintah. IKPI mendukung secara penuh inisiasi RUU tersebut. Bentuk dukungan IKPI berupa mengadakan seminar nasional di beberapa tempat tentang RUU Konsultan Pajak. Gangguan tersebut dapat dari akademisi dan pakar perpajakan yang kontra dengan RUU Konsultan Pajak. Para pihak yang kontra menyebut bahwa RUU tersebut hanya akan menguntungkan satu organisasi tertentu. Next. Kesimpulan. 5 area dari dasar kegiatan lobby yang diajukan diantaranya. Yang pertama, menjalin koalisi dengan organisasi berpengaruh yaitu IKPI yang memang memiliki kepentingan yang sama. Yang kedua, melakukan riset, pendahuluan, dan persiapan laporan untuk dibahas saat rapat pembahasan. Yang ketiga, menjalin komunikasi dengan individu berpengaruh dalam balik DPR dan anggota fraksi dari partai lain. Yang keempat, menetapkan sebagai pembicara sekaligus saksi ahli dan terakhir. Dan yang terakhir, nomor 5, mempersiapkan diri dalam debat DPR. Next. Sekian presentasi dari saya. Ada salah katanya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.